Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memiliki iman kepada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Namun iman itu haruslah bertumbuh. Dan salah satu pertumbuhan yang sangat penting di dalam iman adalah kita memiliki pengetahuan akan firman Tuhan dan juga ajaran firman Tuhan. Sehingga iman kita itu menjadi iman yang teguh di atas dasar ajaran yang sehat. Sudahkah saudara merindukan terus untuk mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita tahu bersama bahwa iman Kristen itu percaya kepada Tuhan itu Esa. Di dalam keesaan Tuhan, maka Tuhan menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi. Itulah yang kita sebut dengan Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita mengetahui di dunia ini ada yang disebut dengan politeisme, yaitu mereka yang memiliki kepercayaan kepada banyak ilah. Dan ilah-ilah yang banyak ini, mereka memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Dan mereka berjalan sendiri-sendiri. Dan mereka mempunyai wilayah sendiri-sendiri. Tentunya, ini bukan iman Kristen. Karena iman Kristen percaya kepada Tuhan itu Esa. Dan Tuhan yang Esa itu menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi. Nah, saudara, bagaimanakah kita bisa memahami apa yang Tuhan nyatakan kepada kita? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 5, ayat 30 sampai 37. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang serahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan ini adalah perkataan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan perkataan ini adalah perkataan yang sangat penting, karena melalui perkataan ini Tuhan Yesus sedang menyatakan siapakah dirinya dalam kaitannya dengan Bapa di surga. Mengapa ini menjadi penting? Karena seringkali orang ketika memikirkan Allah Tritunggal, masing-masing mempunyai konsepnya masing-masing. Namun bagaimana kita mengerti itu, kita harus tunduk kepada apa yang dinyatakan Tuhan. Jikalau tidak, kita salah mengerti mengenai Allah Tritunggal. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyatakannya di dalam perkataannya. Apa yang dapat kita pelajari mengenai Allah Tritunggal dari apa yang Tuhan Yesus katakan? Yang pertama, Yesus Kristus bertindak tidak dapat dilepaskan dari Bapa di surga. Setelah itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku.
Saudara, kita tidak boleh salah mengerti ketika Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Kalimat ini bukan berindikasi Yesus yang lemah. Tetapi kalimat ini mau berkata bahwa kesatuan Yesus Kristus dan Bapa tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalam tindakan-tindakannya. Yesus tidak bertindak sendiri dan Bapa bertindak sendiri. Tidak demikian. Oleh karena itu Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri." Karena apa yang Yesus kerjakan, itulah yang Bapa kerjakan. Apa yang Bapa kerjakan, itulah yang Yesus kerjakan. Itulah yang kita mengerti dengan Allah Tritunggal. Kesatuan yang tidak pernah dapat dipisahkan, bukan hanya secara hakikat, tetapi secara tindakan dan perbuatannya juga satu bersama-sama. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan apa, saudara? Yesus mengatakan demikian. "Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Saudara, kesatuan Allah Tritunggal juga masuk wilayah ke dalam kehendak. Saudara, Tuhan Yesus bukan melakukan kehendak sendiri, tetapi Dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Mempunyai pengertian bahwa kehendak dari Bapa dan kehendak dari Yesus adalah kehendak yang sama, yang tidak berbeda. Disitulah kita mengerti bahwa Allah Tritunggal, kesatuannya adalah secara hakikat di dalam keesaan Tuhan. Namun juga kesatuan di dalam kehendak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika dikatakan Bapa menyerahkan penghakiman kepada Yesus Kristus seutuhnya, maka punya pengertian bahwa apa yang Yesus lakukan, itulah yang dilakukan Bapa. Sehingga saudara-saudara, Yesus tidak berjalan sendiri, tetapi di dalam kesatuan Tuhan itu sendiri, di dalam Allah Tritunggal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah indahnya kita mengenal Tuhan yang menyatakan diri di dalam Allah Tritunggal. Karena Tuhan sendiri menciptakan manusia di dalam gambar dan rupanya. Dan Tuhan itu menjadi teladan bagi kita. Dan di sini kita belajar bagaimana sebagai manusia kita belajar bisa bersehati dengan orang lain. Sebagai manusia, kita bisa mempunyai tujuan yang sama, yang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kita, yang kita kenal, Allah Tritunggal, berbeda dengan politeisme. Karena kita percaya kepada Tuhan, itu Esa, dan tidak ada duanya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mau berkata begini, bahwa Yesus Kristus bersaksi tentang dirinya, dan kesaksiannya tidak seorang diri. Tetapi ada Bapa yang bersaksi tentang dia. Saudara, dikatakan demikian, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Saudara, kalimat dikatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Bukan dalam kontennya tidak benar. Namun kata tidak benar di sini berbicara bahwa satu saksi bukan saksi. Karena kesaksian membutuhkan dua saksi, barulah saksi. Disitulah berbicara bukan masalah konten, tapi berbicara masalah kesahihan kesaksian. Dan Yesus berkata bahwa kesaksiannya, dia tidak sendiri, tetapi ada yang lain yang bersaksi. Saudara, kata yang lain di sini berbicara adalah yang berbeda, yang lain pribadi dengan Yesus, tetapi sehakikat dengan dia, mempunyai kualitas yang sama. Saudara, itulah yang Tuhan katakan di ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, sesungguhnya Bapa sedang bersaksi tentang dia. Karena kesatuan Yesus Kristus dengan Bapa di dalam Allah Tritunggal tidak dapat dipisahkan. Bapa bersaksi tentang Yesus di dalam Perjanjian Lama. Tetapi Bapa juga bersaksi tentang Yesus ketika Yesus dibaptis. Ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu Yesus berkata, kamu tidak pernah mendengar suara dari Bapa di surga. Kamu tidak pernah melihat rupanya. Tetapi mereka pernah mendengar kesaksian dari surga. Ada suara ketika Yesus dibaptiskan. Dan Yesus berkata bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara mengenai Yesus Kristus, maka terlalu banyak kesaksian tentang dirinya. Tetapi kesaksian yang sangat penting adalah, yaitu Yesus sendiri dan kesaksian dari Bapa di surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal hal yang seperti ini, maka kita semakin diteguhkan iman kita bahwa siapakah Yesus? Saudara, Yesus adalah Allah. Pribadi Allah yang kedua di dalam keesaan Tuhan Allah itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita tahu bagaimana kesahihan kesaksian Kristus, bahwa kesaksiannya secara konten itu benar, dan kesaksiannya juga valid karena dia tidak bersaksi seorang diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup orang Kristen haruslah hidup yang dapat dipercaya, karena kita adalah saksi Kristus. Ketika kita bersaksi tentang Kristus, maka ketika orang bersaksi tentang diri kita, maka itu harus sejalan, bahwa kesaksian tentang Kristus dan kehidupan orang Kristen harus sejalan. Disitulah saudara-saudara kita menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan untuk pengertian, pemahaman tentang siapakah Yesus dan Allah Tritunggal bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami kupas daripada firman-Mu, meskipun sebagian daripada bagian firman-Mu ini, menolong iman kami mengenal siapakah Yesus dan mengenal Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, biarlah iman kami bertumbuh di dalam pengetahuan, sehingga dengan demikian ya Tuhan, iman kami diteguhkan. Tapi lebih daripada itu ya Tuhan, biarlah kami menambahkan kepada pengetahuan itu kesalehan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kami bersaksi tentang Kristus, maka itu sejalan dengan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.